Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat Natal bagi kita semuanya. Selamat beribadah di minggu terakhir di tahun 2021 ini. Tidak terasa beberapa hari lagi kita melewati tahun 2021. Memasuki tahun 2022, pastinya banyak hal yang kita alami sepanjang tahun ini. Suka duka, pergumulan, persoalan hidup, dan lain-lain. Namun satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Penyertaan Tuhan begitu sempurna, dahsyat, menyertai kita, mengasihi kita, karena Tuhan sungguh baik dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu kita menyambut tahun 2022 yang sudah di depan kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita tahu apapun pergumulan yang belum Tuhan berikan kepada kita di tahun 2021 ini, kita percayakan di tahun 2022 nanti kita mendapatkan berkat yang luar biasa lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Janganlah hendaknya khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu kita siapkan diri fokus kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan buat segala pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Untuk sepanjang minggu ini, kami boleh merasakan Tuhan Engkau begitu baik dalam hidup kami. Pagi ini kami datang kembali beribadah kepada Tuhan. Segala pergumulan persoalan hidup kami, Tuhanlah yang menolong dan memberkati kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Berkati seluruh penata layanan yang bertugas. Berkati juga hamba-Mu, Pendeta Horas Siahaan, yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap kami yang susah dan berbeban berat, Tuhan, Engkaulah yang menjadi pertolongan kami. Setiap kami yang mengalami sakit penyakit, oleh bilur-Mu yang menjamah dan menyembuhkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikan dan kuduskanlah hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, masih dalam rangka Natal kita sama-sama mau menyambut Raja segala Raja yang sudah hadir di dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama nyanyikan, mari kita sambut. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita
Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca ayat bertanggapan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulu di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Masih dalam suasana Natal, mari sama-sama kita menyanyikan lagu ini, di mana kita menyatakan rasa syukur kita atas karunia Allah Bapa bagi kita yang telah mengaruniakan anaknya. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Mari sebelum kita membacakan firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Tuhan sangat baik kepada kami. Hari ini kami ada di tanggal
26 Desember. Beberapa hari lagi ke depan kami akan mengakhiri tahun 2021. Dan kami percaya tahun depan juga. Karena Tuhan sudah menolong kami di tahun lalu, maka tahun depan juga Tuhan pasti menolong kami. Terima kasih, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tolong kami semua Tuhan Yesus. Buka hati dan pikiran kami, jadikan hati kami bagaikan tanah yang subur yang siap ditumbuhi oleh kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman. Amin. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Keluaran 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tema kita hari ini adalah hidup dalam pengharapan. Hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa hidup dalam pengharapan itu penting? Orang akan bersemangat untuk melakukan sesuatu terus-menerus karena selalu ada pengharapan. Kenapa saudara-saudara yang terkasih orang kecewa karena harapannya tidak terpenuhi? Dan kita bersyukur bahwa di dalam Tuhan kita yakin dan percaya harapan itu tetap ada. Karena itu situasi dan kondisi sesulit apapun, jangan pernah lupa Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan alam. Saudara-saudara yang terkasih, mempelajari bangsa Israel adalah sesuatu hal yang menarik sekali. Karena kita melihat bagaimana mereka hidup dengan proteksi, dengan perlindungan daripada Tuhan. Ketika saudara-saudara yang terkasih mereka ada di Mesir, ratusan tahun mereka dijajah di Mesir. Lalu Tuhan mendengarkan jeritan hati mereka, melihat kesengsaraan mereka. Lalu dia mengutus Musa untuk pergi ke Mesir. Walaupun Tuhan sudah kasih tahu juga kepada Musa bahwa dia akan mengeraskan hati Firaun. Supaya apa? Firaun atau orang-orang Mesir dan juga sekaligus orang Israel akan melihat betapa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Yang mengatasi segala hal, mengatasi segala pemerintahan yang kuat apapun. Tulah demi tulah, hukuman demi hukuman. Saudara, ditimpakan kepada Firaun dan bangsa Mesir. Tetapi Firaun tetap bersikeras hati. Sampai kemudian ketika kematian anak sulung manusia dan anak sulung hewan, saudara-saudara yang terkasih, Firaun mengizinkan bangsa Israel pergi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, namun demikian, ketika orang Israel sudah jauh, Firaun memutuskan untuk mengejar mereka lagi. Kenapa? Sudah ratusan tahun orang Israel tinggal di Mesir dan mereka diperbudak, sehingga betapa saudara menyenangkannya kalau kemudian ada begitu banyak budak-budak atau orang-orang yang diperlakukan seenaknya oleh sebuah bangsa yang menjajah mereka. Mesir terhadap Israel. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi di sini yang kita melihat bahwa kenapa saudara dan saya hidup dalam pengharapan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan adalah ya dan amin. Ada jaminan, jaminannya apa? Ada proteksi daripada Tuhan. Allah memproteksi bangsa Israel dengan luar biasa. Ketika saudara-saudara yang terkasih mereka keluar bahkan dari Mesir, orang-orang Mesir memberikan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan harta mereka. Karena Tuhan yang menggerakkan hati orang Mesir. Dan orang Israel pergi dengan harta yang begitu banyak diberikan oleh
bangsa Mesir, oleh bangsa yang sebenarnya memusuhi atau menjajah mereka. Luar biasa saudara-saudara yang terkasih. Apalagi ketika mereka menyeberang laut Teberau. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, laut yang pasti ketika mereka menyeberang akan tenggelam. Tapi saudara lihat Tuhan yang memproteksi mereka. Menyuruh Musa mengulurkan tongkatnya. Dan laut Teberau itu terbelah dan orang Israel berjalan di kekeringan air itu, saudara-saudara yang terkasih. Allah mau memperlihatkan kepada bangsa Israel bahwa saya menjaga kalian, memproteksi kalian. Ini bukan 1-2 orang. Ini jutaan orang saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang mengikuti Musa atau Musa memimpin mereka. Saudara-saudara yang saya kasih, tetapi kemudian bangsa Mesir hampir mencapai mereka. Hampir saudara-saudara mengejar mereka. Hampir membinasakan orang Israel. Dan Allah menyuruh Musa untuk kemudian mengulurkan tongkatnya lagi. Dan tadinya air yang sudah kering dan orang Israel sudah menyeberang. Kemudian ketika orang-orang Mesir turun ke air yang sudah kering itu, airnya kemudian kembali lagi. Karena Allah mau menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa dia memproteksi mereka. Hidup penuh pengharapan itu karena kita diproteksi, dijaga oleh Allah. Kita dijaga oleh Tuhan, saudara. Hal-hal yang tidak mungkin di dalam Tuhan menjadi mungkin. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, harusnya kita menatap hari depan kita di tahun 2022 dengan penuh harapan, sebab Tuhan yang kita sembah, saudara, di masa lalu yang sudah menjaga kita dan di masa kini bahkan dia menjadi Tuhan di masa depan kita. Tuhan menjaga orang Israel, Tuhan juga menjaga Anda dan saya melalui kasih Yesus Kristus kepada kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, lalu apalagi yang kita melihat menarik di sini, saudara yang terkasih. Pada pasal 15, mereka mau minum air, saudara-saudara yang terkasih. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel. Maksud saya berjalan, dan kemudian di pasal 15, di Mara dan Elim, khususnya ayat 22. Mereka mau minum air, tapi air itu tidak bisa diminum karena dia pahit rasa. Musa melemparkan sepotong kayu dan air yang pahit itu berubah menjadi manis. Saudara, ini keadaan khusus. Khusus karena memang orang Israel sedang diajar, diingatkan lagi. Mereka sudah ratusan tahun dijajah. Saudara-saudara yang terkasih, dan mentalnya adalah mental budak yang dijajah terus, saudara-saudara yang terkasih, ditindas, ditawan, hidup dalam kebodohan. Tetapi Allah mau menunjukkan kepada mereka bahwa Allah yang menjaga, memproteksi, karena Allah yang menyuruh mereka, Allah yang memproteksi mereka. Air yang pahit itu berubah menjadi manis. Saudara, luar biasa. Kalau kita mau menerapkan, saudara-saudara yang terkasih, secara gampang saja. Apa yang terjadi di dalam keluarga, khususnya di perkawinan di Kana, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Keadaan yang memalukan sedang mau muncul di depan, siap menghadang keluarga baru ini karena mereka kehabisan anggur. Tapi Yesus kemudian menyuruh para pelayan itu, saudara-saudara yang terkasih, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan kemudian air itu berubah menjadi anggur. Dan manisnya sama seperti anggur yang sudah disajutkan. Untuk membuktikan apa? Bahwa kalau ada Tuhan, situasi dan kondisi apapun yang terjadi, pasti selalu ada kebaikan yang kita bisa rasakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, sehingga orang Israel itu bisa meminum air. Apalagi proteksi Tuhan yang kita melihat, sehingga kita hidup harusnya tetap dalam pengharapan. Orang Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Tidak ada supermarket, maksud saya. Tidak ada pasar tradisional. Tidak ada toko-toko yang menjual bahan makanan. Tapi orang Israel bisa hidup selama 40 tahun. Bahkan pagi makan roti, sore makan daging burung. Sekali lagi Allah ingin berkata, kalau kalian ikut saya, setia kepada saya dengan sungguh-sungguh, maka harusnya kalian gak perlu takut. Selalu ada pengharapan, sebab saya akan memproteksi kalian dalam hidup kalian. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, itulah sebabnya orang Israel harusnya bersyukur sama Tuhan. Itulah sebabnya saudara dan saya harusnya bersyukur sama Tuhan. Kita selalu berterima kasih karena Tuhan kita, dia selalu memproteksi kehidupan kita. Apalagi saudara-saudara yang terkasih, kita lihat mereka berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Tidak ada toko sepatu, tidak ada toko sendal, tidak ada yang jual alas kaki.
Tapi sepatu mereka tidak rusak selama 40 tahun. Orang yang berpengalaman jual sepatu, sandal, alas kaki, tidak bisa menjawab ini. Tetapi sekali lagi Tuhan mau berkata, saya yang memanggil kalian, saya yang bertanggung jawab untuk hidup kalian. Bukankah saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk menjadi umatnya? Maka kita yakin dan percaya bahwa kita juga pasti dijaga oleh Tuhan. Keyakinan ini harus terus kita pupuk di dalam hidup kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang bukan saja bicara, tapi Dia menjaga hidup kita semua. Saudara, tapi saya mau ingatkan bahwa walaupun ada proteksi dari Tuhan selalu, ada penjagaan dari Tuhan, tetapi jangan pernah lupa bahwa hidup dalam pengharapan itu ada ujian-ujian yang harus kita lalui. Ada masalah-masalah yang harus kita lalui. Saya percaya masalah adalah, saudara-saudara yang terkasih, tempat di mana kita dikodok. Saudara-saudara, adalah candra di mukanya orang-orang percaya, supaya mereka tetap melihat kebesaran Tuhan. Sebab dengan masalah dan persoalan Anda akan dilihat bagaimana keteguhan imanmu, bagaimana keyakinanmu, bagaimana penyerahanmu kepada Tuhan. Dan Anda dan saya akan melihat bagaimana Tuhan yang luar biasa itu menolong kita. Alkitab berkata tadi kita baca ketika di masa dan meriba, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka mau minum, mereka nggak ada air untuk diminum. Kalau tadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pasal 15 di Mara dan Elim, mereka mau minum air, tapi airnya nggak bisa diminum karena pahit. Sekarang mau minum air nggak ada, saudara-saudara yang terkasih. Apa yang terjadi? Kemudian mereka mulai bilang sama Musa, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka mulai bersungut-sungut kepada Musa. Dan mereka kemudian berkata, saudara-saudara yang terkasih, kepada Musa bahwa berikan air kepada kami supaya kami dapat minum. Mereka bersungut-sungut. Mereka marah kenapa Musa membawa mereka ke Mesir. Sebenarnya Musa kalau mau marah juga bisa. Dia bisa bilang, kenapa kalian mau balik lagi ke Mesir? Kalian itu cuma budak. Saya ini sudah pernah merasakan apa yang namanya keamanan, kenyamanan, ketenangan. Karena saya putra angkat putri Firaun. Semua fasilitas saya pernah merasakannya sebagai anak angkat dari putri Firaun. Tetapi karena Tuhan yang suruh saya ada bersama-sama dengan kalian. Karena itu, jangan demikian saudara-saudaraku. Jangan cuma lihat persoalanmu, tapi lihat Tuhan yang sudah tolong kita. Seringkali saudara-saudara yang terkasih, sejuta kebaikan Tuhan bisa terhapus karena satu masalah atau dua masalah yang kita hadapi. Bangsa Israel juga demikian. Mereka menyalahkan Musa. Mereka, mengapa kamu bawa kami ke sini? Saudara, hidup mengikuti Tuhan atau hidup dalam pengharapan itu bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada rintangan, tidak ada persoalan, tidak ada pergumulan, bukan tidak ada air mata. Kakak saya meninggal tahun lalu karena COVID. Dan saya berpikir kenapa Tuhan ambil dia yang membawa saya untuk kemudian melayani Tuhan. Tapi Tuhan kemudian bicara kepada saya melalui perenungan bahwa orang yang Tuhan sudah panggil terlebih dahulu dari kita, bukan berarti Tuhan tidak sayang sama mereka. Tapi tugas mereka sudah selesai. Saudara dan saya yang masih hidup, Tuhan mau supaya hidup kita lebih baik lagi. Dan kita bisa buat sesuatu dalam hidup ini untuk terus memuliakan akan Tuhan. 2 hari yang lalu saya khotbah di Bogor, bicara tentang kata kasih karunia. Dan salah satunya adalah saudara-saudara yang terkasih, kasih karunia itu dimaksud untuk apa? Menggerakkan potensi ilahi kita. Potensi ilahi yang Tuhan beri kepada kita. Untuk membawa jiwa-jiwa dipersembahkan kepada Tuhan. Karena itu ketika Maria, saudara, mendapatkan kasih karunia. Dari Maria lah ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Persoalan dan masalah tidak pernah sepi dari kehidupan manusia. Tetapi di dalamnya mengandung sebuah maksud. Supaya saudara dan saya tetap melihat
kebesaran Tuhan yang melebihi masalah yang saudara alami. Kekuatan Tuhan yang luar biasa. Yang hebatnya Musa sebagai seorang pemimpin. Saudara-saudara yang terkasih, dia nggak balik marah loh sama orang Israel. Tapi Alkitab berkata dalam ayat keempat, maka berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Dia berteriak, cry out, berteriak kepada Tuhan. Kenapa demikian? Sebagai seorang pemimpin kalau ada persoalan dan masalah, jangan lama-lama berdebat, saudara, dengan orang yang menyalah-nyalahkan kita. Tapi datanglah kepada Tuhan. Minta hikmat, kekuatan daripada Tuhan. Supaya tetap menjadi pemimpin yang mengasihi orang-orang yang dipimpin. Karena itu jadi gembala tidaklah mudah, saya percaya. Pemimpin umat tidaklah mudah, saudara yang terkasih. Tetapi saya juga yakin bahwa menjadi pemimpin rohani, pasti Tuhan memberikan karunia-karunia ilahi dalam kehidupan kita. Untuk menjadi orang atau menjadi pemimpin yang melihat kebesaran Allah jauh daripada yang lain. Saudara, saya singgung sedikit tentang peristiwa Natal. Kenapa Syakaria, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika dia nggak percaya Elizabeth akan mengandung, karena Elizabeth punya dua ketidakmungkinan. Ketidakmungkinan yang pertama adalah Elizabeth itu mandul. Ketidakmungkinan yang kedua, Elizabeth sudah tua. Jadi orang mandul gak usah tua aja gak bisa punya anak. Apalagi orang mandul dan tua. Maka bahasa Jepang berkata, kukira takada, yang akan hamil. Gak ada, saudara yang terkasih. Karena itu ketika Tuhan kasih tahu, malaikat Gabriel kasih tahu kepada Zakaria bahwa istrinya akan mengandung. Dia gak percaya dan dia menjadi bisu. Tapi coba perhatikan Maria. Ketika Tuhan kasih tahu, malaikat kasih tahu kepada dia bahwa dia juga akan mengandung, melahirkan seorang anak. Dia gak percaya, dia gak bisu. Kenapa? Karena tanggung jawab seorang pemimpin, saudara-saudara itu, tanggung jawabnya lebih berat. Karena pemimpin dia lebih banyak tahu. Makanya menurut saya hebat Musa ini loh. Dia memimpin, saudara yang terkasih, bangsa Israel. Gak ada enak-enaknya menurut saya. Ada begitu banyak tantangan. Sampai dia pun gak masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara yang terkasih. Tapi dia selalu berteriak, minta Tuhan tolong. Saya berdoa supaya jemaat Rasuli Indonesia ini, Gary Berkat, menjadi jemaat yang begitu kuat. Jemaat yang tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi jemaat yang semuanya kalau ada persoalan berteriak sama Tuhan. Karena jalan keluar dari Tuhan itu adalah jalan keluar yang terbaik. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Musa pemimpin besar menurut saya. Karena kalau kita membaca Keluaran 12 ayat 37. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak sekali yang dipimpin itu. Banyak sekali yang Musa memimpin itu. Mungkin hampir ada 3 juta orang yang dipimpin oleh Musa. Ada 600.000 laki-laki, kalau kita asumsi satu keluarga punya 3 anak saja. Berkurang lebih 3 juta orang yang dipimpin oleh Musa. Banyak. Nah, kalau mereka mau bunuh Musa, mereka bisa bunuh Musa. Kalau mereka sudah sampai pada puncak kemarahan mereka. Tapi Musa, dia datang kepada Tuhan. Sekali lagi, saya berdoa supaya gereja ini kalau ada persoalan, rame-rame datang kepada Tuhan. Bukan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi ketika kita berseru-seru kepada Tuhan? Alkitab berkata, Tuhan menjawab Musa, ayat 5. Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Kalau zaman sekarang tua-tua tidak harus orang tua, saudara yang terkasih. Tapi paling tidak tim penggembalaan. Paling tidak sahabat-sahabat pelayan dari gembala itu. Mendukung gembala dengan sungguh, bersama-sama. Karena ingat, tidak pernah ada seseorang bisa menyelesaikan seorang diri. Sehebat apapun seorang hamba Tuhan, gembala, berkarisma seperti apapun, dia butuh orang lain. John Maxwell, saudara, saya percaya saudara tahu, dia adalah penulis buku, seorang motivator terkemuka. Ketika dia menjadi gembala sidang di sebuah gereja, lalu kemudian dia memutuskan untuk
mengoperasikan atau menjalankan sebuah bentuk pelayanan yang lain. Satu kali ada malam perpisahan dengan para pelayannya, sekitar ada 500 orang. Lalu mereka sambil makan, sesudah ibadah sedikit mereka makan, dan kemudian dia mulai jalan. Dan dia jalan lalu dia mulai bilang sama seorang bapak, masih ingat pertama kali you ketemu saya di sini, kepada ibu yang lain, kepada saudara yang lain. Dia keliling terus. Lalu ada penulis Kristen yang melihat itu, mengikuti dan mendengarkan dia ngomongin. Lalu penulis Kristen itu bertanya kepada John Maxwell, John, bagaimana Anda bisa mengingat nama orang-orang ini semua? Lalu dia bilang, mereka bukan orang-orang. Mereka adalah saudara-saudara saya. Teman-teman yang terkasih, kita ini bersaudara. Karena itu saya nggak akan pernah lupa. Saya bersahabat baik dengan Bang Andi dan jemaat semua Rasul. Saya nggak akan pernah lupa jemaat ini. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tanggal 24 yang lalu saya hadir bersama-sama di dalam ibadah Natal. Karena semua keluarga Rasuli adalah saudara-saudara saya. Kalau kita punya prinsip seperti ini, harusnya kita saling mendukung. Kita nggak bisa jalan seorang diri, kita sama-sama. Dan kalau kita bisa kerja sama-sama, kita bersyukur bersama-sama. Menjadi berbeda saudara-saudara yang terkasih kalau kita mengerjakan sesuatu secara bersama-sama. Saudara, Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 dan seterusnya bicara tentang hidup bersama-sama. Seseorang bisa mudah dikalahkan, tapi kalau dua orang sulit untuk dikalahkan. Artinya secara bersama-sama kita menjadi kuat. Karena itu Tuhan peringatkan kepada Musa, Musa, engkau memang ahli dalam manajemen, kepemimpinan, banyak hal yang kau lebih tahu dari orang-orang Israel yang ada. Tapi jangan lupa, ada sahabat-sahabat pelayanan, ada tua-tua. Teman-teman, mari kita bangun pelayanan ini. Pelayanan kita, gereja ini, bangun pelayanan saudara-saudara yang terkasih, hubungan pelayanan satu dengan yang lain. Tanpa menonjolkan diri sendiri. Tapi saling mendukung, saling menghargai. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi maksimal dalam kehidupan kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, apalagi yang Tuhan bilang kepada Musa? Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Tuhan tidak pernah meminta apa yang tidak kita punya. Tapi Tuhan meminta apa yang kita punya. Karena itu apa yang kita punya mari pakai terus, persembahkan terus kepada Tuhan supaya Tuhan pakai. Tongkat adalah sesuatu yang sederhana, tapi di tangan Musa tongkat itu merupakan wibawa ilahi yang Tuhan percayakan kepada dia. Tongkat itu merupakan peringatan Tuhan kepada Musa bahwa ada saya di sana, saya bisa memakai. Tongkat yang kemudian berubah menjadi ular dan ular itu menelan tongkat-tongkat ahli sihir yang juga berubah menjadi ular itu. Artinya di tongkat itu. Kalau ada saya, maka menjadi hebat. Mungkin saudara berkata saya bukan orang yang pintar. Saya orang yang biasa-biasa. Dengar. Kalau ada Tuhan yang bersama dengan engkau, maka saya yakin dan percaya ada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan mau pakai. Asalkan kita terus mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan apa yang kita punya. Karena itu hidup dalam pengharapan menjadi keniscayaan bagi kita. Sebab walaupun ada saudara-saudara persoalan, tetapi selalu ada jalan keluar. Asalkan kita berserah diri kepada Tuhan. Lagu yang sudah lama mungkin kita nggak nyanyikan. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mungkin lagu sudah lama, tapi ingat kata-kata itu. Lagu sederhana dengan notasi yang sederhana, dengan kata-kata yang sederhana, tapi berapa banyak orang yang kemudian berkomitmen untuk terus berserah sama Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kekuatan sehingga hidup penuh pengharapan itu, hidup dalam pengharapan itu menjadi keniscayaan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bawa apa yang saudara punya. Tidak perlu bawa apa yang saudara nggak punya. Pakai yang saudara punya. Nggak perlu pakai yang saudara nggak punya. Karena dengar baik-baik. Bukan apa yang kita punya yang penting. Tapi siapa yang memakai apa yang kita punya.
Satu ketika saya pergi dengan teman-teman dari tempat pelayanan saya dulu. Pergi ke Palembang, kita hampir 40 orang. Waktu itu KKR bersama dengan Gembala Sidang, yang di mana saya gabung. Waktu itu saya baru tamat sekolah teologi dari Jogja. Dan ketika kita ada rapat beberapa kali sebelum kami berangkat ke Palembang, saya lihat mereka pakai bolpen yang saudara-saudara yang terkasih, ada yang merah marun, ada yang hitam, dan di atasnya ada putih-putihnya. Saya nggak ngerti bolpen apa itu. Lalu saya pergi ke Blok M Plaza, waktu itu saya tanya, mahal sekali. Dan saya ke Blok M Mall, ada di emperan toko itu, ada warna yang sama, tapi nggak ada putih-putih di atasnya. Lalu saya pikir saya pakai apa ya supaya seperti sama. Oh iya, saya ambil tip X lalu saya taruh di atas bolpennya itu, sudah tutupannya. Dan kemudian beberapa kali saya yakinkan diri saya ini yang paling persis. Dan hari itu kami berangkat ke Palembang. Pesawat yang kami tumpangi delay kurang lebih 1 jam. Kami ada di ruang tunggu. Lalu seorang majelis lihat saya dan berkata, Pak Henry sekarang diberkati. Lalu saya tanya, maksud Bapak apa? Bolpen Bapak sekarang Montblanc. Saya bilang, Bapak bisa aja, sambil saya tutup bolpennya karena saya takut ketahuan. Lalu kemudian pembicaraannya sudah ke topik lain, saya lepaskan tangan saya dari bolpen saya. Tapi seorang majelis yang lebih muda, dia tidak ngomong apa-apa, dia mendekati saya lalu dia cabut bolpen itu dari kantong saya. Lalu dia lihat, dia bilang, kok Montblanc garisnya tidak teratur. Lalu dia pakai kuku begini, semua terkelupas tentunya karena itu tip X. Lalu seorang bapak yang punya 3 Montblanc, dia cabut 1, dia kasih ke saya. Bolpen itu memang mahal. Tapi kalau bolpen itu saya nggak pernah pakai. Nggak pernah ada arti. Saudara Anda tahu, Anda dan saya itu kenapa mahal? Karena kita dipakai oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, teruslah berserah diri. Teruslah memacu diri. Teruslah mengasah diri untuk kita semua dipakai oleh Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah. Saudara-saudara yang terkasih, dia sudah menolong kita dari hidup yang lama, hidup yang sia-sia. Memberikan hidup kita yang baru, dan walaupun ada tantangan di dalamnya, selalu ada jalan keluar untuk kita. Sehingga saya percaya bahwa pengharapan itu tetap ada. Hidup dalam pengharapan itu, saudara-saudara yang terkasih, harusnya terus dihidupi oleh saudara dan saya. Karena sudah melihat akan hal-hal ini. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, lalu dikatakan oleh firman Tuhan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu. Tuhan akan berdiri di sana. Kenapa kita hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang penuh pengharapan? Karena Tuhan bukan Tuhan bukan lagi baik. Tapi dia Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Yang berdiri, saudara, di depan kita. Artinya yang menguasai hari-hari kita. Pemimpin boleh datang dan pergi. Presiden boleh datang dan pergi. Perdana Menteri, Raja, Ratu boleh datang dan pergi. Tapi Tuhan kita dari kekal sampai kekal, dia tetap Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia berdiri di depan kita. Artinya hari esok Tuhan sudah berdiri. Hari depan, minggu depan Tuhan sudah berdiri. Bulan depan, tahun depan Tuhan sudah berdiri di depan kita. Bertahun-tahun yang akan datang Tuhan sudah berdiri di depan kita. Tidak ada alasan untuk tidak hidup dalam pengharapan. Sebab Tuhan yang sudah melakukan kebaikan bagi kita di masa lalu, yang terus menjaga kita sampai sekarang, akan terus menolong kita di waktu yang akan datang. Dan hidup dalam pengharapan kiranya menjadi tekad semboyan yang kita hidupi. Apapun yang terjadi, jangan lupa ada Tuhan yang tidak pernah melepaskan tangannya. Persoalan dan masalah hanya merupakan cara Tuhan untuk membuat Anda dan saya lebih berserah, lebih melihat kebesaran, kekuasaan, kemuliaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Karena itu saya yakin, saudara-saudara yang terkasih, setiap kita pribadi-pribadi yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang tergabung di dalam GRI Rasuli ini, kita menjadi orang-orang yang kuat. Yang kalau ada teman punya persoalan, ada masalah,
kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Berteriak kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Supaya Dia menolong kehidupan kita. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan sudah menolong kita selama 360 hari lebih. Dan kita percaya tahun depan Tuhan juga pasti menolong kita. Semua pertolongan Tuhan di waktu yang lalu merupakan garansi, merupakan jaminan bahwa Tuhan akan pasti tolong kita. Asalkan tidak ada satu orang pun di gereja ini yang meragukan kebesaran, pertolongan, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan. Gerakan semua potensi ilahi yang Tuhan beri kepada saudara dan saya untuk mempersembahkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jangan lagi di antara kita sama seperti orang Israel. Mereka menyalahkan pemimpin. Kalau pemimpin bisa disalahkan, maka orang lain pun bisa disalahkan. Karena itu, mari kita saling mendukung. Tuhan memberkati. Selamat menyongsong hidup yang penuh pengharapan di tahun 2022 dan seterusnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan yang sudah memanggil kami, Tuhan yang sudah mempercayakan gereja ini kepada kami semua. Maka walaupun ada persoalan dan masalah, Tuhan pasti akan selalu menolong kami. Karena itu kami mau hidup dalam pengharapan. Bukan kepada kenyataan ekonomi, sosial, kehebatan intelektual kami. Tapi kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Yang Immanuel, yang bersama dengan kami. Yang tak pernah melepaskan tangannya dari kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati gembala sidang di gereja ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong semua kami Tuhan Yesus. Supaya hidup kami secara pribadi, secara keluarga. Bersama-sama di gereja ini menjadi sebuah tim yang kuat. Bukan karena kami banyak, tapi karena kami satu hati, satu roh. Dan ketika kami satu hati, satu roh di dalam Tuhan, ada kedahsyatan yang luar biasa. Tuhan berdiri di depan kami. Artinya Tuhan mau berkata, jangan pernah takut dengan hari-hari depanmu. Dengan tahun-tahun depan di depanmu. Bersandar dan percayakan semuanya. Karena aku yang mengatur semua hari-harimu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, selamat menyongsong tahun baru 2022. Salam. Terima kasih untuk hambanya yang sudah memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Horas beserta keluarga. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama umat Tuhan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu.
Bapak Ibu, tiba saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan melalui gereja kita. Berilah persembahanmu, persembahan kolekte, persembahan persepuluhan, juga persembahan pemeliharaan rumah Bapa. Juga karena hari ini adalah di minggu terakhir di tahun 2021, Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan syukur akhir tahun, silakan mentransfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar. 1 Tawarik 16 ayat 29, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah, menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tengadahkan tanganmu dan angkat wajahmu ke Tuhan. Terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah dan rahmat dari Allah Bapa, serta belas kasihan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Saudaraku, selamat hari Minggu. Sampai jumpa pada ibadah kita minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom.